Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara mendesing. Roh kemauan mengayunkan pedang untuk membunuh. Niat pedang yang bergelombang, seperti sungai yang perkasa dan bergelombang. Dalam sekejap, Su Yi melihat bahwa roh kehendak ini memiliki tahap tengah dari alam roda roh, dan pernah memadatkan roda roh Dao kelas 1 dengan niat pedang yang sempurna. Di benua Changqing, itu bisa disebut karakter alam roda roh tingkat atas, lebih kuat dari Huan Sanglin dan Xie Zibei. Su Yi mengambil gambar. Ledakan. Semangat kehendak lapisan ketiga dari dunia alam rahasia adalah merek jalan yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan roda roh teratas di Kuil Mengpo sejak zaman kuno, dan suasana, asal leluhur cuan yang terlupakan, terintegrasi ke dalam ini. Dunia mengubah. Ketika roh kehendak dikalahkan, sebagian dari kekuatan leluhur murni Wang Chuan akan tertinggal. Dao Guangyu di telapak tangan Su Yi adalah kekuatan yang luar biasa. Apa yang disebut sumber leluhur yang terlupakan adalah kekuatan bawaan dari Dao besar yang dibesarkan di bawah lantai 9 Gua Ilahi Wang Chuan, yang memiliki manfaat luar biasa untuk kultivasi dan pencerahan. Selain itu, kekuatan Dao ini sangat murni, dan mereka dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan Dao yang dikuasai oleh praktisi sendiri tanpa pemurnian. Pada saat ini, dengan gerakan ki seluruh tubuh Su Yi, masa sumber leluhur Wang Chuan di telapak tangannya tiba-tiba mengalir ke tubuhnya dan bergabung dengan kekuatan jalannya sendiri. Su Yi jelas merasa bahwa dia telah membuat sedikit peningkatan dalam Taoisme, tetapi itu sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Namun, Su Yi tidak peduli. Dia datang ke Gua Dewa Wang Chuan, bukan untuk mengumpulkan kekuatan sumber leluhur Wang Chuan. Di kejauhan antara langit dan bumi, satu demi satu dari roh-roh yang disengaja datang untuk membunuh, padat. Su Yi tidak lagi ragu-ragu, melangkah ke kehampaan, dan bergegas maju. Dia memiliki lengan baju yang besar, dan sosoknya seperti kilat. Hujan pedang jatuh dari langit, dan momentumnya terbalik, dan fajar bersinar. Ledakan. Ledakan intensif terdengar satu demi satu, dan dalam sekejap, lebih dari selusin jiwa pertempuran dicincang dan runtuh, berubah menjadi hujan ringan di langit. Su Yi saat ini tidak diragukan lagi sangat kuat, tanpa jeda sama sekali. Perlu dicatat bahwa selama berabad-abad, mereka yang dapat meninggalkan merek Dao besar di alam rahasia keempat ini adalah semua pembudidaya terbaik dari alam roda roh di Aula Mengpo. Kekuatan masing-masing jauh melampaui rekan sekuler. Ketika ratusan ribu roh perang kehendak dikirim bersama, tidak ada bedanya dengan pengiriman bersama dengan pasukan alam roda roh. Namun, semua ini memang sulit untuk mengancam Su Yi lagi. Pada awal di benua Changqing, dia pernah membunuh 63 pembudidaya hebat di alam roda roh sekaligus, dan bahkan mengalahkan karakter alam roda roh teratas seperti Wang Zongyang dan Ye Xiao. Dilihat dari pengalaman hidup Su Yi sebelumnya, kekuatan tempurnya saat ini, melihat tanah luas Kyushu dan mencari biksu spiritual di seluruh dunia, dia hampir tidak dapat menemukan lawan. Singkatnya, meskipun dia adalah seorang praktisi spiritual, dia cukup dihormati di seluruh jalur spiritual. Ledakan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan suara Tao bergetar. Roh-roh perang itu tidak tahu apa itu ketakutan, mereka pergi untuk membunuh Su Yi satu demi satu. Sayangnya, ini ditakdirkan untuk menjadi ngengat ke api dan telur ke batu. Dalam perjalanan, Su Yi sekuat bambu, mengangkat tangan dan gerakannya, dan niat pedangnya vertikal dan horizontal, ganas dan tirani, dan energi pedang melewati, dan dia tak terkalahkan. Hanya untuk sesaat. Di dunia rahasia lapis ketiga ini, ke-377 semangat pertempuran tersapu oleh Su Yi. Pertempuran ini hanya bisa digambarkan sebagai membosankan. Pada masa itu, Yuan Lining membutuhkan 1/4 jam untuk menembus ranah rahasia ketiga ini, menciptakan rekor yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun. Dibandingkan dengan rekor yang saya buat sekarang, siapa yang bisa memecahkannya sekarang dan di tahun-tahun mendatang? Ketika Su Yi memikirkannya, cahaya dan hujan mengalir ke tubuhnya dan bergabung menjadi kekuatannya.
Dua makna Dao tertinggi dari Tai Wei dan Hung Sui yang dia kuasai jelas telah meningkat pesat, tetapi mereka hanya dapat dianggap kecil. Masih jauh dari kata sukses, apalagi kesempurnaan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah prasasti hitam naik dari tanah, dengan ketinggian 9 kaki. Perhatikan baik-baik, permukaan loh batu itu diukir dengan banyak nama. Setiap nama bersinar terang. Apalagi namanya di titik tertinggi, mempesona dan mempesona. Monumen jalan. Siapapun yang telah melewati lapisan ketiga dunia rahasia dapat meninggalkan nama di atasnya. Su Yi mendongak. Saya segera melihat bahwa nama Yuan Lining ada di sana, tetapi hanya di tempat ke-39. Itu benar, wanita itu melintasi tempat ini 300 tahun yang lalu, dan meskipun rekor terobosannya tidak pernah dipecahkan, dia bukan yang terkuat dalam 80.000 tahun terakhir. Su Yi diam-diam berkata. Dunia rahasia 9 lantai dari Wangchuan Divine Grottoes adalah situs percobaan yang dibuka bersama oleh sejumlah utusan penyeberangan sungai dari Mengpohol 80.000 tahun yang lalu. Rekor Yuan Lining di alam roda roh sudah sangat baik. 19. Su Yi mendongak. Mo Wuhen, peringkat 29. Yun Ziying, peringkat ke-17. Sampai dia melihat nama di atas monumen pertempuran di jalan, Su Yi tiba-tiba menunjukkan tatapan, ternyata itu dia. Jian Lingzhen. Menakjubkan selama 30.000 tahun, Kaisar Nether, yang terkenal di 6 domain dan 13 dunia Netherworld. Diakui sebagai kaisar yang tak tertandingi di dunia bawah, ia memiliki gaya yang unik dan bakat yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia telah menulis banyak perbuatan legendaris. Sejauh ini, namanya masih terukir di titik tertinggi monumen pertempuran jalan, mewakili bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah memecahkan rekor yang dia buat di alam roda roh. Dapat dibayangkan bahwa latar belakang dan bakat Jian Lingzhen di jalan kultivasi luar biasa. Su Yi memiliki hubungan dengan gadis ini ketika dia berada di dunia bawah di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Jian Lingzhen baru saja menginjakan kaki di Xuanzhou Realm, tetapi dia sudah terkenal untuk sementara waktu. Tentu saja, Su Yi tidak terlalu peduli dengan Jian Lingzhen. Lagi pula, pada saat itu, dia sudah menjadi master pedang Xuanjun yang menghormati surga, bagaimana dia bisa memperhatikan karakter yang baru saja menjadi seorang kaisar. Itu juga di tahun-tahun berikutnya, dengan kebangkitan kuat Jian Lingzhen di jalan kekaisaran, yang secara bertahap menarik perhatian Su Yi. Tentu saja, ini adalah masa lalu. Meninggalkan gangguan, Su Yi datang ke monumen jalan besar, dan setelah sedikit pertimbangan, dia menggunakan ujung jarinya sebagai ujung pena untuk menggunakan kekuatannya sendiri dari dao besar, dan mengukir 4 kata di loh batu. Lewat. Kata bergegas ke ular dan berjalan, dan listriknya sangat elegan dan transenden. Ketika mereka mencapai puncak monumen pertempuran, nama, Jian Lingzhen, bergetar hebat, dan segera ditekan. 4 karakter yang lewat di sini, datang dari belakang, ganti, biarkan bersinar. Tidak diragukan lagi, terobosan Su Yi kali ini, tidak hanya jauh memecahkan rekor yang dibuat oleh Yuan Lining, tetapi juga memecahkan rekor Seon milik Jian Lingzhen dalam satu gerakan, menjadi percobaan tingkat ketiga dari Gua Wangchuan ini. Rekor tertinggi baru di negeri ini. Jika orang kuat dari Mengpohol melihat ini, akan terjadi kegemparan. Melihat ini, Su Yi tersenyum dan berbalik. Baginya, melewati level di lantai 3 hanyalah ujian keterampilannya. Tidak peduli seberapa mempesona rekor kelulusan, itu tidak akan membawa banyak rasa pencapaian. Tingkat keempat dari dunia rahasia. Tempat percobaan bagi kaisar di tahap awal Xuanzhou Realm. Dunia di sini masih suram, dan semuanya habis. Suara mendesing. Dengan gelombang fluktuasi ruang, sosok tinggi Su Yi muncul dari udara tipis. Kira-kira pada saat yang sama, seberkas cahaya mengalir di antara langit dan bumi, mencerminkan semangat kehendak. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa membuat kultivator spiritual runtuh dalam keputusasaan. Berbeda dari tempat persidangan lain, mulai dari lantai 4, itu ditujukan untuk persidangan kaisar, dan hanya ada satu roh kehendak setiap saat. Hanya dengan mengalahkan satu Anda dapat menantang yang kedua, dan seterusnya.
Yang pertama muncul seringkali yang paling lemah, dan semakin jauh Anda berada, semakin kuat semangat kehendak yang Anda temui. Napas semacam ini, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kaisar asli di tahap awal ranah Xuanzao, tetapi itu jauh lebih kuat daripada simbol rahasia tingkat kaisar itu. Sui diam-diam berkata. Pada saat ini, di hadapan lelaki tua kurus yang ditransformasikan menjadi kemauan dan semangat perang di kejauhan, Sui juga merasakan tekanan yang datang dari wajahnya, dan ki di tubuhnya tiba-tiba meraung seolah-olah dirangsang. Ini membuatnya tidak terkejut tetapi senang. Karena tujuan kunjungannya ke Gua Ilahi Wangchuan malam ini adalah untuk bersaing dengan semangat pertempuran di tahap awal alam Xuanzao. Orang yang meninggalkan surat wasiat ini, jelas telah memadatkan hukum lengkap tentang cara mendalam, ini bukan sesuatu yang ingin dibandingkan Yuan Lin. Mata Sui berkedip, namun, hanya kekuatan dari semangat kemauan ini yang tidak dapat dibandingkan dengan seorang kaisar sejati seperti Yuan Lining. Pengalaman kehidupan masa lalu membuat Sui melihat banyak misteri secara sekilas, dan juga secara kasar menilai peran seperti apa lawan pertama yang dia temui di lantai 4. Ledakan. Dunia bergetar hebat. Melihat lelaki tua kurus itu, dia tiba-tiba melangkah ke udara, melambaikan lengan bajunya dan memotong telapak tangannya, dan menyerang Sui. Kekuatannya sangat kuat sehingga seperti bajingan yang akan berperang. Pedang emas yang menyilaukan menebas di langit. Momentumnya seperti kilat, dan gas pembunuhnya mengejutkan. Mata Sui sedikit menyipit. Meskipun pedang ini memberinya tekanan besar, itu tidak fatal. Ledakan. Dua pedang ki terhuyung-huyung dalam kehampaan, meledak bersama. Tapi sosok Sui sedikit terguncang, dan seluruh tubuhnya bergejolak. Bagus. Sui bersiul panjang, mata hitamnya menyala, semangat juang batinnya benar-benar menyala, dan taoismenya yang besar dan kuat mencapai puncaknya. Sejak dia menginjakkan kaki di alam roh, dia sudah lama tidak merasakan persaingan seperti ini dalam pertempuran. Semangat juang yang telah lama hilang seperti anggur terkuat di dunia, membuat semangat juang Sui menyala. Wow gelombang. Meski dengan tangan kosong, kekuatan kendo yang ditampilkan masih kuat hingga mengejutkan dunia. Karena pada saat ini, Sui benar-benar tanpa pamrih melepaskan latar belakang dan taoisme tubuhnya. Jika itu Ye Xiao, yang tak terkalahkan di tingkat jalur spiritual dunia Changxuan, dia tidak bisa menghentikan pukulan ini sama sekali. Namun, lawan Sui kali ini adalah kehendak seorang kaisar, dan tentu saja itu jauh dari sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat roda roh. Ledakan. Perang pecah dan dunia kacau balau. Selama pertarungan, rambut panjang Sui berkibar, dan dia tampak seperti dewa. Dia setara dengan lelaki tua kurus yang membunuh satu, dan mereka terbagi rata. Ini tidak diragukan lagi, tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, Sui hanya berada di fase pertengahan alam fase roh. Dibandingkan dengan kaisar di tahap awal alam Xuanzao, celah di alam seperti awan. Bahkan jika lawannya saat ini hanyalah semangat juang, celahnya masih sama dengan jurang. Namun, dia tidak pernah ditekan. Ledakan. Energi pedang antara langit dan bumi terjalin, mengamuk seperti badai, dan pertempuran semakin intens. Senang. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya, dan ini adalah pertempuran di jalan yang aku rindukan. Mata Sui penuh dengan kegembiraan, baik di dalam maupun di luar tubuh dan pikirannya. Dia benar-benar belum bertemu lawan yang layak untuk waktu yang lama. Yang disebut kegembiraan berburu adalah seperti itu. Kalau tidak, Anda akan selalu tak terkalahkan, dan bagaimanapun, itu akan terlalu sepi dan tidak menarik. Memotong. Dalam pertempuran, Sui akan mempelajari segalanya dan menafsirkannya dengan kemampuan terbaiknya. Dari kejauhan, tampak seperti peri yang menari pedang, membersihkan dunia. Bergaya dan agresif. Secara tidak sadar, keadaan pikiran Sui benar-benar tenggelam dalam pertempuran, dan semangat serta taoismenya mencapai kesesuaian yang sempurna, sehingga kekuatan kendo yang dia tunjukkan menjadi semakin kuat. Semakin keras. Hanya setengah jam kemudian, energi pedang melintas di telapak tangan Sui. Ledakan. Beberapa lusin kaki jauhnya, seorang lelaki tua kurus. Sui berdiri di kejauhan,
terbangun dari semangat juang yang mendidih, dan mau tak mau merasa sedikit belum selesai. Meskipun lawannya kuat, itu hanya semangat juang. Setelah waktu yang lama, itu tidak dapat menahan penghancuran energi pedang lagi dan lagi. Untungnya, tidak ada kekurangan kemauan dan semangat di lantai 4 uji coba ini. Memotong. Ada tanda-tanda samar untuk mencapai titik penyelesaian. Su Yi disegarkan. Semangat kehendak di tahap awal alam Xuanzhao, kekuatan asal leluhur sungai yang terlupakan, jauh dari sebanding dengan yang ada di alam roda roh di lantai 3. Apa yang langka adalah bahwa kekuatan Dao semacam ini sangat murni sehingga dapat diubah menjadi bagian dari kekuatan Dao-nya sendiri tanpa pemurnian dan pemahaman sama sekali. Wow, gelombang-gelombang. Di kejauhan, sinar cahaya mengalir, memadatkan semangat kemauan lagi. Ini adalah pria berjubah abu-abu dengan sosok tinggi, memegang tombak, mengesankan seperti gunung yang menjulang tinggi, mendominasi langit dan bumi. Dalam hal nafas, lawan ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari yang pertama. Su Yi sangat puas. Malam ini memang perjalanan yang berharga, dan Anda akan bersenang-senang. Ledakan. Pria berjubah abu-abu mengayunkan tombaknya dan masuk. Su Yi masih tidak menghindar dan memilih untuk mengguncangnya dengan keras. Perang pecah. Pertempuran ini jauh lebih berbahaya dan sengit dari pertempuran sebelumnya. Pada awalnya, Su Yi jelas berada dalam situasi tertekan, tetapi saat pertempuran berlanjut, dia menarik kembali situasinya sedikit demi sedikit. Selain itu, saat pertempuran berlangsung, moralitas dan semangat Su Yi seperti pedang di tungku, yang telah ditempa ribuan kali. Kontrolnya atas dua kekuatan besar Dao Tai Wei dan Hung Su juga menjadi berguna. Penyempurnaan dan transformasi semacam ini dalam pertempuran jauh dari apa yang bisa dilakukan dengan mundur. Setelah waktu minum teh, Su Yi membunuh pria berjubah abu-abu dalam satu gerakan. Ada beberapa bekas luka di tubuhnya, tetapi tidak serius dan tidak mempengaruhi kinerja kekuatan tempur. Sebaliknya, setelah pertempuran ini, auranya menjadi semakin ganas dan kuat. Wow, gelombang. Kekuatan sumber leluhur dari kelupaan bergulir mengalir ke tubuh Su Yi seperti air pasang, dan kemudian, kendalinya atas dua jalan besar Tai Wei dan Hung Su menerobos ke titik pencapaian besar. Panen seperti ini memberi Su Yi rasa puas. Mengapa para biksu di dunia sangat ingin memasuki garis atas Taoisme? Alasannya adalah bahwa hanya dalam Taoisme tingkat atas ini, ada sumber daya yang cukup bagi para biksu untuk berlatih. Bahan spiritual, ramuan obat, warisan, dan bahkan tempat percobaan lantai 9 dari Gua Dewa Sungai yang terlupakan dapat disebut sebagai dasar dari tradisi Tao tingkat atas. Selain itu, bimbingan para tetua divisi, kompetisi dan diskusi antara sekte yang sama, dapat membuat para biksu menghindari kesalahan dan jalan memutar saat mencari kereta gantung. Di waktu berikutnya, Su Yi terus bertarung. 2/4 jam kemudian, dia mengalahkan roh kehendak ketiga. Ketika pertempuran selesai, pakaian itu berlumuran darah dan terluka. Tapi itu semua luka yang bisa dia ambil. Sebaliknya, temperamen pertandingan ketiga membuatnya. Seluruh tubuh Taoisme dan roh, sekali lagi memiliki temperamen yang langka. Setengah jam kemudian, Su Yi mengorbankan pedang Xuandu untuk membunuh lawan keempat. Dalam 1 jam, kalahkan lawan kelima. Seiring berjalannya waktu, Su Yi hampir tidak berhenti dan terus berjuang. Akhir dari setiap pertempuran dan awal dari pertempuran berikutnya hanyalah beberapa saat sebelum dan sesudahnya, dan tidak ada waktu untuk beristirahat sama sekali. Di setiap pertandingan, cedera Su Yi mulai menjadi semakin serius. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya, matanya setajam pedang, dan sosoknya lurus seperti pedang, menunjukkan keuletan dan ketekunan yang mesum. Jalan kendo selalu tidak dapat dipisahkan dari pertempuran. Betapa menakjubkan. Tapi hati pedang itu seperti besi, gigih. Membunuh, membunuh, membunuh. Su Yi, yang berada dalam pertempuran, berlumuran darah, tetapi pikirannya tenggelam dalam situasi pertempuran yang mirip dengan pencerahan. Jika Kaisar melihat pemandangan ini, dia akan ketakutan dan ketakutan. Bagaimanapun, tempat percobaan lantai 4 ini ditujukan untuk Kaisar di tahap awal ranah Xuanzhao.
Roh kehendak yang muncul satu demi satu semuanya ditinggalkan oleh para kaisar yang berasal dari alam Xuanzao awal dari zaman kuno hingga saat ini. Jangan katakan itu seorang kultivator spiritual, bahkan jika itu adalah seorang kaisar yang baru saja melangkah ke tahap awal ranah Xuanzao, saya khawatir akan sulit untuk mendukung sampai sekarang. Sampai sekarang, Su Yi telah membunuh 8 lawan dan bersaing ketat dengan lawan ke-9. Mati. Tiba-tiba, Su Yi bersiul panjang dan mengayunkan pedangnya untuk membelah lawannya menjadi 2. Ledakan. Semangat keinginan ke-9, pecah berkeping-keping, dan berubah menjadi cahaya dan hujan di langit. Sosok Su Yi terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia terluka parah, kulitnya pecah-pecah, tubuhnya patah, dan darah mengalir deras di sekujur tubuhnya. Ini adalah sikapnya yang sebenarnya ketika Su Xuanjun bertarung. Namun, sejak reinkarnasi dan kultivasi, tidak ada yang pernah memaksanya ke tingkat seperti itu. Sayangnya, basis kultivasi saya diambang kelelahan, jika tidak, saya benar-benar ingin terus berjuang. Su Yi menghela nafas, suaranya serak, dengan sedikit penyesalan. Dalam praktiknya, dia rajin dan disiplin, dalam hidup, dia sangat malas, dan dalam pertempuran, dia gila. Tentu saja, umumnya tidak mendorongnya ke situasi putus asa, dan beberapa musuh dapat melihatnya ketika dia benar-benar gila. Setelah mengambil semua kekuatan Dao yang ditinggalkan oleh lawan ke-9, Su Yi tidak lagi memiliki nostalgia, dan mendesak untuk mengirim surat itu. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari lantai 4 tempat percobaan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.